Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Bekti Sartika, nomor induk mahasiswa 194100055, dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi. Imam Ghazali, ya, beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, yang biasa lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya lah adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali ini sendiri juga diambil dari kata Ghazala, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Perlu diketahui, ayah beliau adalah seorang pengrajin kain syaf. Membahas tentang nasab, Imam Al-Ghazali pun para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali ini. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazala di Tusi, tempat kelahiran beliau, ini dikuatkan oleh Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin, Muhammad bin Abi Thohir Syarwan Shah bin Abu Fad bin Ubaidillah, anaknya Situ Almana bintu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid. Selain itu, sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnu Atsir, dan dinyatakan Imam Nawawi, tasydid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu Asam ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, saya telah bertanya kepada penduduk Tusi tentang daerah Al-Ghazalah dan mereka mengingkari keberadaannya. Adapun yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab Al-Ahbar. Ini pendapat Al-Hafazi. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Setelah pembahasan tentang nasab, pembahasan selanjutnya nih ya, membahas tentang guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Razikani. Kemudian pada masa mudanya beliau belajar di Nishapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nisfirniyah, Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Al-Ghazali pun mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali inilah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Beliau seorang ulama, pendidik, ahli fikir dalam ilmunya, dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya beliau meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan berikut beberapa warisan dari karya ilmiah beliau yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama, Maqasid Al-Falisifah atau tujuan-tujuan para filosof, karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tafifut Al-Falsifah, yakni kekacauan pikiran para filosof. Ihya Ulum Ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yang merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hizbis, dan Tus, yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Selain itu juga Imam Al-Ghazali memiliki kontribusi untuk Islam, diantaranya tentang psikologi. Al-Ghazali
turut berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam dan psikologi Sufi. Dalam 2 kajian psikologi itu, beliau banyak membahas tentang konsep diri serta penyebab penderitaan dan juga kebahagiaan. Beliau menggunakan istilah psikologi yang dikembangkannya sendiri seperti kolbu, roh, nafs, dan akal, yang menurut beliaulah sesuatu yang ideal begitu dirindukan dan melekat pada setiap diri. Selanjutnya kontribusi beliau yaitu tentang kosmologi. Sang ulama juga turut menyumbangkan pemikirannya dalam mengembangkan kosmologi, di mana secara khusus ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi biasanya dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Dan juga selanjutnya kontribusi beliau terhadap biologi dan juga kedokteran. Al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang dokter. Beliau pun diyakini sebagai salah seorang tokoh yang mendorong berkembangnya studi kedokteran di era kejayaan Islam, khususnya ilmu anatomi. Dalam bukunya yang berjudul The Revival of the Religious Science, beliau mendapatkan kedokteran sebagai ilmu yang terpuji. Oleh karena itu, sosok Imam Al-Ghazali inilah seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam.